Halo, kembali lagi dengan Rizky Abrian. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta kedudukan bahasa Indonesia dan perkembangannya di era globalisasi. Kenapa saya menambahkan sendiri di era globalisasi? Karena sebenarnya materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini hanya seperti hafalan, tapi jika kita kaitkan dengan konteks globalisasi dan era yang terbaru saat ini, maka kita bisa bicara lebih banyak bagaimana bahasa Indonesia berperan di dalam negeri maupun di luar negeri. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi kalian kalau punya buku tentang mata kuliah umum bahasa Indonesia, kalian akan tahu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu tertera dengan jelas. Jadi kita mulai dulu dari sejarahnya. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Jadi sejarahnya adalah bahasa Indonesia secara tertulis, secara resmi mulai diperkenalkan yaitu lewat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi di pasal ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu dilanjut dengan Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 yang berisi tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang berada di pasal 36, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia, yang kemudian secara undang-undang kemudian disahkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Dan di Undang-Undang yang Nomor 24 ini dijelaskan secara rinci di bab ketiga tentang bahasa negara, mulai dari bagian pasal 25, 26, 27 sampai pasal ke-45. Jadi ada banyak sekali pasal-pasal tentang bahasa Indonesia dan bagaimana cara penggunaannya. Kalian bisa baca sendiri, cari saja tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Selanjutnya adalah masuk ke dalam kedudukan dan fungsi. Jadi setelah saya bercerita tentang kedudukan dan fungsi, yang pertama saya akan bicara tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kalau berkaca dari sejarah yang tadi saya jelaskan di awal, jadi bahasa Indonesia yang pertama kedudukannya adalah sebagai bahasa nasional kalau mengacu pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan yang kedua adalah bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apakah fungsi bahasa Indonesia? Ini adalah poin kedua yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah lambang kebanggaan kebangsaan, dan yang kedua adalah identitas nasional. Maksudnya seperti apa? Lambang kebanggaan kebangsaan itu termasuk juga identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Indonesia. Lalu bahasa Indonesia ialah salah satu pemersatu di tengah banyaknya suku dan bahasa daerah di Indonesia. Seperti kita tahu, suku bangsa banyak sekali di Indonesia yang kemudian juga mempengaruhi pada banyaknya bahasa daerah dan bahasa lokal yang ada di tiap-tiap daerah di Indonesia. Maka bagaimana menyatukan orang Indonesia yang sangat majemuk dan beragam ini? Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Jadi kita juga harus bersyukur bahwa kita punya bahasa Indonesia, karena ketika kita berada dimanapun di wilayah Indonesia, maka hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia kita bisa bertahan hidup, karena semua orang di Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia meskipun kalian berada di tempat terpencil maupun di tengah kota sekalipun. Yang kedua adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Ini bahasa Indonesia mencerminkan nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Jadi atas dasar kebanggaan ini bahasa Indonesia kita pelihara dan kembangkan serta bangga untuk memakainya, untuk kita bina. Jadi statusnya bahwa bahasa Indonesia ini memang di atas bahasa daerah. Jadi statusnya di atas bahasa daerah.
Dan sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara kita. Jika kita membaca di Undang-Undang tahun 2009 yang 24 tadi, kalau untuk bendera maka penggunaannya sangat jelas, ada hukum pidana ketika kita mempergunakan bendera dengan tidak semestinya. Sedangkan di bab ketiga yang tentang bahasa negara itu dijelaskan bagaimana penggunaannya di forum resmi, sebagai dalam status pemerintahan, dalam dokumen resmi negara dan lain-lain. Tapi belum ada yang menjelaskan tentang pidana dalam penggunaan bahasa Indonesia. Berbeda dengan bendera tadi. Oke, kita lanjut. Jadi apa hubungannya dengan globalisasi? Jadi sebelum saya jelaskan, kita perlu tahu dulu tentang apa itu globalisasi dan kaitannya nanti dengan bahasa Indonesia. Jadi intinya adalah globalisasi adalah masa ketika semua punya akses kemanapun dan dunia menjadi hampir tanpa batas. Nah, sayangnya dengan adanya globalisasi semua orang bisa terkoneksi, semua orang bisa terhubung, dan pengaruhnya terhadap dunia, terhadap ekonomi dan seterusnya adalah tanpa sadar semua akar budaya kita itu akan tercabut. Kearifan lokal, negara berbasis bangsa. Jadi semua akan berusaha dihilangkan karena menjadi batas yang nantinya akan memperumit proses-proses kapitalisme. Mungkin kalian ini agak sedikit bingung. Jadi intinya adalah semua akan diseragamkan. Semua pusat budaya umat manusia, umat di dunia ini akan bersumber menjadi satu produk saja yang kalau saya bilang sama-sama disembah oleh semua kultur masyarakat di dunia. Jadi ini akan memudahkan globalisasi dan kapitalisme untuk menguasai ketika semua tidak ada lagi budaya, tidak ada lagi sejarah, tidak ada lagi lokalitas, tidak ada kearifan lokal, tidak ada lagi kemanusiaan, semua diseragamkan dan mengikuti satu sumber yang dikuasai oleh pemilik modal tertinggi. Itu kalau saya bilang, kalau saya boleh bicara tentang globalisasi. Jadi istilahnya kalau kalian pernah membaca salah satu tokoh di Meksiko mungkin ya, Subcomandante Marcos itu, kita bicara sudah masuk ke Perang Dunia Keempat. Jadi ketika lawannya sudah bukan lagi antar negara dengan negara, tentara dengan tentara, tapi bagaimana budaya dengan globalisasi sedang berperang. Bagaimana ketika penghancuran lokalitas akar budaya manusia sehingga semua menjadi sama dan ya tetap kembali lagi hanya nasionalisme dan kearifan lokal yang bisa menyelamatkan kita dari hal-hal tersebut. Contohnya bagaimana? Bagaimana satu produk yang sangat mengglobal di dunia, semua orang menggunakannya, menggunakan bahasa yang sama, salah satunya adalah produk-produk digital. Semua orang mungkin bisa menggunakan iPhone atau Android atau Google. Jadi istilahnya semua bahasa kalau bisa diseragamkan. Bukan bahasa Inggris, tapi bahasa komputer. Sehingga ya itu tadi, globalisasi lawannya adalah nasionalisme atau lokalitas. Nah, apa hubungannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Jadi pertama, sebagai lambang kebangsaan, identitas nasional. Jika kita kemudian terpengaruh oleh globalisasi, maka bahasa Indonesia akan hilang dengan cepat. Kita tidak bangga dengan bahasa Indonesia, kita tidak punya kebanggaan terhadap identitas nasional. Jadi bagaimana caranya kita bertahan di era globalisasi menggunakan bahasa Indonesia? Yaitu tadi kita harus sadar bahwa bagaimana sejarah terbentuk bahasa Indonesia, bagaimana hebatnya sejarah kita dahulu memilih bahasa Indonesia kalau dibanding negara-negara yang pernah dijajah sebelumnya. Jadi Malaysia mungkin ya menggunakan bahasa Melayu, tapi lebih banyak orang yang bisa menggunakan bahasa Inggris. India juga bahasa Inggris. Beberapa negara di Afrika juga lebih banyak menggunakan bahasa Perancis dibandingkan bahasa lokal mereka sendiri. Dan hanya bahasa Indonesia yang penggunaan bahasa asli dibanding bahasa negara penjajahnya itu lebih banyak, dan hampir tidak ada orang Indonesia yang mahir menggunakan bahasa Belanda, mohon maaf. Jadi sedikit saja orang yang di Indonesia yang bisa menggunakan bahasa Belanda. Itu adalah salah satu hal yang perlu kita pahami sehingga kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah berani menggunakan bahasa Indonesia di luar negeri tanpa takut. Kadang kita terlalu minder ketika di luar negeri atau kita bicara dengan orang asing. Di Indonesia sendiri kita berusaha menggunakan bahasa Inggris supaya mereka paham.
Bukankah mereka sedang ada di Indonesia, maka ya mereka yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun mereka tidak tahu, biarlah kita yang memang harus menciptakan iklim seperti itu, sehingga tercipta pemahaman bahwa ketika di Indonesia maka harus bisa bahasa Indonesia. Jangan ketika kita bertemu dengan orang asing lalu orang asing itu berpikir, halah, orang Indonesia bisa berbahasa Inggris, jadi saya tidak perlu berbahasa Indonesia, tidak perlu belajar bahasa Indonesia. Justru kita harus balik paradigma seperti itu. Yang kedua adalah beberapa kasus di Indonesia masih banyak sekali orang asing yang memakai bahasa asing. Nah, ini yang memang harus kita buat iklim sebaik mungkin ya. Jadi seperti di Jepang itu penggunaan bahasa Inggris sedikit sekali, sehingga orang-orang asing yang mau datang ke Jepang ya mau tidak mau harus bisa berbahasa Jepang, dan ini harus kita tiru. Sehingga orang-orang asing yang mau masuk, bahkan ini memang sudah ada wacana beberapa pekerja asing yang tinggal di Indonesia harus dites UKBI, ujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan minimal punya sertifikat UKBI. Sama halnya seperti kita mengajukan beasiswa atau kita mau kuliah di luar negeri, kita harus punya TOEFL. Maka ya kita perlakukan sama ketika orang asing mau ke Indonesia, ya mereka harus punya sertifikat UKBI. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu UKBI, kalian bisa search, kalian bisa cari di internet apa itu UKBI, dan kalian apabila masih belum ikut tes, mungkin kalian bisa cari informasi di balai bahasa terdekat di lingkungan kalian. Oke, kita selesai bicara tentang bahasa Indonesia sebagai kebanggaan. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di kalangan lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang keempat adalah bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, ini jadi Indonesia memang tidak perlu khawatir ya ketika menggunakan bahasa Indonesia di forum internasional, karena ya kita memang harus pede supaya mereka juga menyediakan penerjemah bahasa asing ke bahasa Indonesia, dan itu juga membuat pasar bisnis untuk kita, sehingga para penerjemah-penerjemah lebih banyak kesempatan untuk dipekerjakan di luar negeri sebagai penerjemah bahasa Indonesia di bahasa mereka. Yang kedua adalah bagaimana bahasa Indonesia ini diusahakan menjadi bahasa ilmiah, bahasa pengantar ilmiah atau bahasa pengantar pendidikan. Jadi jangan hanya kita yang bosan menerjemahkan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, bahasa Perancis ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia hanya karena tokoh-tokoh yang membuat green theory atau teori-teori utama itu menggunakan bahasa mereka. Jadi mungkin kita juga harus berani menciptakan teori-teori sendiri dan diciptakan dalam bahasa Indonesia. Kita tidak perlu takut teori kita tidak akan terserap atau dipelajari orang lain. Nah, ini yang sedang dikejar dan diusahakan oleh pemerintah. Bagaimana caranya supaya jurnal-jurnal berbahasa Indonesia atau buku-buku berbahasa Indonesia itu juga bisa tercantumkan di dalam jurnal-jurnal internasional. Jadi kita tidak hanya terpaku pada Scopus yang harus berbahasa Inggris atau jurnal-jurnal yang lain, bahwa kita ya mengusahakan bagaimana jurnal ilmiah dengan pengantar bahasa Indonesia itu bisa digunakan di dalam jurnal-jurnal ilmiah internasional. Jadi seperti itu untuk materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi bagaimana supaya relevan dengan kondisi sekarang, maka saya coba menghubungkan dengan isu globalisasi. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.